Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait turun status ya. Kita membahas turun status ya. Kalau yang sudah mendapatkan penempatan saya rasa tidak jadi masalah. Yang jadi persoalan itu bagi pelamar prioritas 1 yang belum mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya. Di sini kami akan sedikit memberikan pemaparan yang masuk akal sesuai dengan kondisi yang akan Bapak Ibu alami terkait dengan info penting P1 tanpa penempatan di SSCASN, pelamar prioritas 1 tanpa penempatan. Apakah ya, di sini banyak yang bertanya, apakah wajib klik turun status atau bisa dilewati? Kalau misalkan Bapak Ibu klik turun status, secara otomatis Bapak Ibu akan turun ke P2, P3 kartu pelamar umum dan tentunya akan bersaing di seleksi observasi. Apakah bisa lulus ASN? Tentunya peluang tetap ada. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini agar segera ke 100.000 subscriber tahun ini Bapak Ibu ya, agar kita segera melakukan giveaway. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung to the point saja ke informasinya. Di sini Bapak Ibu ya, ada yang mempertanyakan sama dengan saya Bang dan baru dapat info kalau yang seperti ini nampaknya sudah tidak bisa lanjut. Walaupun dia P1, P2, P3, karena yang bisa lanjut ada kolom tersendiri untuk turun formasi. Betul sekali. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di notifikasinya muncul keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut silahkan kunjungi helpdesk. Di sini tidak ada tombol menu turun status. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini dan secara otomatis Bapak Ibu akan masuk dalam posisi waiting list atau daftar tunggu formasi penempatan di tahun 2023. Sekalipun Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3, P4, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terkait dengan pertanyaan dari rekan-rekan subscriber, apakah ketika kita turun prioritas, apakah kita apabila mendapatkan notifikasi turun status, apakah bisa dilewati Bang? Karena saya tidak mau turun status, kan pertanyaannya seperti itu Bang ya. Pertanyaan seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat dulu, kita cek dulu pernyataan dari Bapak Andika setelah beredar chat beliau di WhatsApp ya. Di sini dikatakan, Assalamualaikum Pak Andika, saya guru passing grade mapel bahasa Inggris swasta dengan status tidak mendapat penempatan dan ternyata ada pilihan turun prioritas. Apakah kami tidak ada kesempatan masuk waiting list seperti solusi dari Bu Nunuk, bisa menunggu formasi tahun depan? Misalnya saya tidak mau tes lagi, mau waiting list saja, bisa apa tidak? Jadi intinya guru ini tidak mau turun prioritas Bapak Ibu ya. Dia maunya masuk daftar tunggu saja untuk formasi tahun 2023. Realistis ya beliau. Nah, dijawab oleh Pak Andika di sini, silakan turun prioritas jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1 dan selama Pemda tersedia formasi P2, P3, P umum. Jika Anda mengajar mapel yang berbeda dengan mapel P1, berarti Anda akan masuk dalam daftar waiting list. Nah, itu adalah jawaban Kemendikbud terkait posisi Bapak Ibu untuk login untuk login di SSCASN Bapak Ibu ya. Seperti itu posisinya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terkait dengan hal ini admin belum bisa memastikan apakah bisa dilewati atau wajib untuk turun status. Tapi di channel sebelah, di salah satu channel YouTube kawan saya juga, beliau mengatakan bahwa beliau mendapatkan info bahwasanya pelamar yang ada menu turun statusnya itu harus mengklik turun status, karena posisinya kalau tidak turun status maka tombol selanjutnya akan disabel Bapak Ibu ya, atau tidak aktif. Tetapi admin tidak istilahnya admin cuma menyampaikan saja ya. Tetapi kalau admin ditanya, admin tidak berani menjawab karena admin belum mendapatkan informasi langsung dari teman-teman yang
turun status Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu coba kalau misalkan Bapak Ibu login, diperhatikan betul-betul itu apakah bisa dilewati atau bagaimana Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita memperhatikan di sini posisinya sekolah ya. Di sini data dapodiknya sekolah, kemudian instansi, jenis sertifikasi, prodi pada dapodik, kemudian pendidikan S1 pendidikan agama Islam. Di sini katakan Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Di sini ada menu turun status Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada menu turun status. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengklik, berarti Bapak Ibu langsung mengklik selanjutnya. Yang jadi pertanyaan, bisakah kira-kira ini menu selanjutnya ini diklik Bapak Ibu ya? Apabila Bapak Ibu misalkan tidak ingin turun status. Tapi kalau info dari BKN dan Kemendikbud, selama ada tombol turun status, Bapak Ibu diperbolehkan untuk turun prioritas. Tetapi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita melihat mekanisme dari Kemendikbudristek beberapa waktu yang lalu, bahwasanya pelamar prioritas itu diberikan dua pilihan ya, apakah memilih ya atau tidak, apakah memilih notifikasi ya atau tidak Bapak Ibu ya. Kalau ya berarti Bapak Ibu tetap masuk dalam waiting list, tapi kalau tidak Bapak Ibu turun prioritas. Ini penjelasan Kemendikbud 1 bulan yang lalu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terkait dengan data ini, apakah bisa dilewati ini turun status, admin belum bisa memastikan secara pasti Bapak Ibu ya. Tapi kalau menurut info dari Kemendikbud itu, kalau misalkan ada tombol turun status, berarti Bapak Ibu punya peluang untuk ikut seleksi observasi. Dan info dari teman saya yang juga YouTuber mengatakan bahwa katanya dia mendapatkan info bahwa ini harus diklik untuk turun status, tapi admin tidak bisa memastikan. Begitu saja Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwasanya untuk pelamar prioritas 1 yang tidak mendapatkan penempatan itu ada dua posisi Bapak Ibu ya. Posisi pertama adalah mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Berarti secara otomatis Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran ini karena formasi sudah habis ya. Baik itu P1, P2, P3, jadi Bapak Ibu tidak kebagian formasi dong kalau begitu. Berarti posisi Bapak Ibu itu otomatis waiting list dan Bapak Ibu tidak bisa juga untuk ikut seleksi observasi. Sekalipun Bapak Ibu itu adalah P1, P2, P3 dan P4. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian posisi kedua atau notifikasi kedua adalah Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan turun status. Ini yang bisa turun status. Bapak Ibu bisa turun status dengan mengklik tombol turun status. Berarti kalau Bapak Ibu sudah mengklik tombol turun status, berarti secara otomatis nantinya Bapak Ibu akan mengupdate di sini ya, akan mengupdate tombol turun status Bapak Ibu ya. Nah, kita coba kurang-kurangi sedikit di sini. Bapak Ibu akan menekan tombol turun status ya, kemudian klik tombol baiklah. Jadi nantinya posisinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik baiklah untuk turun prioritas, berhasil update prioritas. Seperti itu ya, berhasil update prioritas, klik baiklah. Setelah prioritas berhasil diperbarui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom prioritas seperti ini ya. Ada status prioritas baru. Jadi status prioritas Bapak Ibu menjadi P2 atau P3. Nah, inilah nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti bisa mengikuti seleksi observasi. Nah, tentunya ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi observasi, berarti Bapak Ibu akan memilih jenis formasi lagi, memilih mapel yang akan dilamar lagi Bapak Ibu ya, kalau masih tersedia formasi. Tapi kalau posisinya seperti ini, berarti memang di instansi Bapak Ibu sudah tidak ada formasi pada instansi yang tersedia untuk mapel jabatan Bapak Ibu, sehingga tidak bisa melanjutkan pendaftaran dan tidak bisa turun status. Berarti secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu menunggu formasi di tahun 2023 selanjutnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Tetapi jangan khawatir, kalaupun Bapak Ibu masuk dalam daftar tunggu, itu sudah tidak lama lagi, karena ini kita sudah berada di penghujung tahun 2022 dan sebentar lagi Bapak Ibu akan masuk di tahun 2023. Lagian Mas Nadi mengatakan tahun depan 600.000 guru honorer akan menjadi ASN P3K. Di sini dikatakan oleh beliau melalui kanal Instagram fanbase-nya dan dirilis juga oleh detik.com. Di sini tahun ini alhamdulillah semakin banyak Pemda yang bersemangat mendukung sehingga kita dapatkan formasi 319.000. Dengan demikian mudah-mudahan tahun depan sudah ada sekitar 600.000 guru honorer yang menjadi P3K dari rekrutmen terbesar sepanjang sejarah. Jadi Bapak Ibu yang masuk dalam waiting list nantinya berpotensi masuk menjadi untuk diangkat tahun depan Bapak Ibu ya, karena ini adalah kerja keras dan usaha Kemendikbud untuk menuntaskan honorer sampai tahun 2023. Apalagi tahun depan rencananya 600.000 guru honorer akan jadi ASN P3K. Seperti itu ya. Jadi semua ada hikmahnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak dapat penempatan, akan ada hikmahnya apabila Bapak Ibu bersabar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.